Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77 diwarnai aksi tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Rabu siang. Dua kelompok pemuda dari Gang 15 diduga menyerang secara tiba-tiba ke arah pemuda Gang 10 saat sedang melaksanakan berbagai perlombaan 17-an hingga tawuran antar kedua kelompok pemuda tak terhindarkan. Akibatnya sejumlah atap rumah warga rusak. Tak hanya itu, gardu listrik di lokasi tersebut juga mengalami kerusakan dari ulah kedua belah pihak yang bertikai. Tawuran ini merupakan buntut dari dendam lama antar pemuda yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Yang ianya orang Gang 10 sama Gang 15 ini nggak ada saling akur, saling dendam aja udah, itu aja. Memang dari lama, Pak? Hah? Jam berapa kejadiannya? Jam berapa tadi kejadian, Dik? Kejadian jam berapa? Setengah 4? Jam 3. Jam 3. Itu awal cerita kayak gimana, Pak? Siapa yang nyerang duluan gitu? Orang sana, orang Gang 15, nyerang situ. Orang tuh lagi main acara 17 Agustus, ada 3 orang tuh nyerang ke sana. Nah, itu dia orang Gang 15. Ada korban, Pak? Korbannya nggak ada, yang korban rumah warga lah, bolong-bolong semua dengan lemparan batu. Nah, itu besar-besar batunya. Kedua kelompok tawuran langsung dimediasi tokoh masyarakat bersama pihak kepolisian. Warga berharap pihak kepolisian bisa menangkap otak pelaku tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga saat api membakar 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Jipang Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga sempat panik saat api menyebar ke rumah di sebelahnya. Apalagi rumah tersebut merupakan rumah semi permanen bermaterial kayu yang membuat api begitu cepat membakar seluruh bangunan. Warga bahu-membahu untuk memadamkan api sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Diduga api berasal dari tabung gas yang bocor di salah satu rumah warga. Setelah 20 menit api pun berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga apa ini, Pak? Jadi tadi masih informasi tugas ya, gas. Dari gas yang meledak atau bagaimana? Bocor. Bocor ya? Api asalnya dari rumah siapa, Pak? Oh, itu tugasnya Pak polisi. Kami kemarin tugasnya untuk memadamkan. Apa ada korban jiwa, Pak? Korban tidak ada nih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Rapocini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durmone, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Arlisa Hadi dan rekan saya Wilson Purba. Nah, pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan masyarakat dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa pemirsa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Ada informasi dari mana, Wilson? Betul sekali, hari ini informasi dari Banten untuk mengawal lapor polisi, di mana akibat tak kuat menanjak, sebuah truk yang membawa material aspal terguling di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Truk mundur dan melindas pengendara sepeda motor yang ada di belakangnya. Kedua korban tewas mengenaskan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari rekaman video amatir terlihat sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri ini ringsek setelah dihantam truk yang berjalan mundur di kilometer 8,250 Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa bermula saat truk yang membawa material aspal dari Tangerang menuju Labuan hendak melewati tanjakan. Namun karena tak kuat menanjak, akhirnya truk berjalan mundur dan menghantam kendaraan roda 2 yang tepat berada di belakang truk. Nggak
kuat nanjak. Nggak kuat nanjak. Terus mundur lagi. Ada motor. Kalau boleh tahu yang motor penumpangnya ada berapa tadi Bang? Ada 2, suami istri ya? Kondisinya? Informasi meninggal ya. Dua-duanya meninggal. Saat ini, kasus kecelakaan maut tersebut ditangani Satlantas Polres Cilegon. Polisi juga sudah mengamankan sopir truk. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, truk Fuso bermuatan plastik menyerempet sejumlah pemotor di Bandar Lampung. Supir truk mengaku truk yang dikemudikannya mengalami remblong. Detik-detik truk Fuso menyerempet sejumlah pemotor di Jalan Kebersihan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung terekam kamera pemantau. Dalam insiden yang terjadi Selasa kemarin, truk bermuatan plastik tampak melaju dengan kecepatan tinggi saat menabrak pemotor. Polisi gelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sempat diduga berkendara ugal-ugalan, sopir mengklarifikasi bahwa truk alami remblong saat melewati jalan turunan. Saya angkat, saya pijak lagi membantu. Saya angkat, saya pijak membantu lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya saya berpikir kalau ke sana saya lebih parah. Makanya saya ambil di sini supaya saya sisip ini supaya pelan mobilnya gitu. Tadi sekitar berapa meter Pak? Apanya? Berhenti tadi berapa meter? Yang sempat viral, langsung kita urut keberadaan kendaraan Fuso tadi. Ternyata ditemukan di pabriknya. Sudah koordinasi dengan Babin maupun Intel Polsek TKB. Ketemu, kami datangi bapak ini yang membawa kendaraan truknya. Setelah kami mintai keterangan, ternyata truk itu membatu. Remnya itu membatu. Dia mau buang ke kiri, turunan lebih tajam, bahkan akan lebih membahayakan, dibuanglah ke kanan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sementara kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Safandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan pasir gagal menanjak hingga menabrak mobil di Blitar, Jawa Timur. Seusai menabrak mobil, truk itu terjun ke sungai sedalam 10 meter. Video amatir ini merekam kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Alternatif Kediri Blitar. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai sedalam 10 meter. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir hendak menanjak seusai melewati jembatan. Namun diduga kelebihan muatan, akhirnya truk gagal menanjak hingga menabrak mobil yang ada di belakangnya. Akibat kejadian, mobil mengalami rusak parah di bagian depan, sementara untuk truk pasir rusak di bagian belakang setelah terjun ke sungai. Dari arah selatan, dia mungkin bawa muatan terlalu berlebihan, dia kehabisan napas. Akhirnya dia sempat berhenti, habis berhenti mesinnya dinyalakan lagi, habis itu digas. Mungkin nggak kuat, langsung mundur mengenai mobil saya itu. Setelah mundur, mobilnya masuk ke sungai. Masuk ke sungai. Kecelakaan serupa memang sering terjadi di lokasi ini. Banyaknya kendaraan yang membawa muatan berat serta kontur jalan menanjak dan berlubang membuat lokasi ini jadi daerah rawan kecelakaan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang santriwati ini menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban bersama kuasa hukumnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Bersama keluarga dan kuasa hukumnya, seorang santriwati mendatangi Mako Polresta Bandung untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya oleh oknum ustadz di pesantren tempatnya belajar di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum korban menyebut ada 20 santri lain yang menjadi korban pelecehan oleh oknum ustadz tersebut namun belum berani melapor.
Pencabulan ini diduga dilakukan tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga dilakukan di luar pesantren sejak para korban masih berusia belia atau sekolah dasar. Kita akan melaporkan ada suatu kejadian pencabulan di daerah Ketapang, di mana dilakukan oleh satu oknum yang mengatasnamakan Ustadz dengan modus operandi memanfaatkan ketakjimannya antara santri kepada seorang guru pemuka agama, di mana si oknum ini menggunakan kesempatan untuk melakukan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan di beberapa tempat, baik di lingkungan pesantren ataupun di luar. Dengan adanya laporan ini diharapkan polisi dapat segera menangkap pelaku sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. 6 orang meninggal dunia akibat kebakaran sebuah indekos di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Hari Kemerdekaan Indonesia yang sedianya dihiasi dengan keceriaan berubah jadi duka bagi warga Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan rumah kos ludes terbakar. Api diduga dari korsleting listrik sangat cepat membakar seluruh bangunan. 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 warga lainnya luka berat. Warga yang mengetahui ada keluarga mereka yang menjadi korban menangis histeris. Diduga para korban terjebak di dalam ruko lantaran jendela lantai atas tertutup teralis. Kondisi ini juga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Nggak tahu tiba-tiba ada api, saya bawa snack, saya balik lagi ada teriak-teriak kebakaran, udah gitu saya nggak tahu lagi, langsung balik bantuin. Api dari lantai berapa? Lantai 2. Ini tempat apa sih, Bang? Tempat kosan. Kosan ya? Kosan. Bawahnya di apa? Warteg. Ada penghuni? Ada. Setelah dipadamkan selama kurang lebih 1 jam, petugas langsung mengevakuasi korban meninggal dunia. Satu persatu jasad korban kebakaran dievakuasi ke mobil ambulans. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kebakaran ini. Yang mana kejadian ini 6.30 ya, telah memakan korban sebanyak 9 orang sesuai data yang ada. 6 dinyatakan meninggal, 3 luka bakar. Yang lain-lainnya kita masih dalam penyelidikan, nanti kita perkembangan akan kita sampaikan. Lokasi kebakaran kini diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Ruko yang terbakar kini masih dalam proses pendinginan. Pemirsa, keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.